Perkenalkan, nama saya Nida Nazira Thania dengan NIM 111903222 dari kelas 11 3A03. Perkenalkan, nama saya Deren Karina, NIM 111911134 dari kelas 113A03. Perkenalkan, nama saya Trinda Suci Hamidah dengan NIM 111190787 dari kelas 11 3A03. Ruang lingkup. Dalam penulisan buku proyek ini, penulis membatasi masalah sistem penggajian, meliputi nominal penggajian, postingan jurnal, hingga pembuatan laporan penggajian yang diperlukan oleh PT Jaya Bersama Saputra Perkasa. Hal ini diperlukan agar pokok permasalahan yang dibahas tidak keluar dari apa yang telah ditentukan. Struktur organisasi dan tugasnya. Berikut adalah struktur organisasi yang telah terbentuk di PT Jaya Bersama Saputra Perkasa. 1. Direktur. Tugasnya adalah implementasi visi dan misi perusahaan, menyusun strategi bisnis perusahaan, melakukan evaluasi terhadap perusahaan, melakukan rapat, menunjuk orang yang mampu memimpin, dan mengawasi situasi bisnis. 2. Human Resource Development. Tugasnya adalah bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia, membuat sistem HR yang efektif dan efisien, bertanggung jawab penuh dalam proses rekrutmen karyawan, mulai dari mencari calon karyawan, wawancara hingga seleksi, melakukan seleksi, promosi, transferring, dan demosi pada karyawan yang dianggap perlu. Bertanggung jawab pada hal yang berhubungan dengan absensi karyawan, perhitungan gaji, bonus, dan tunjangan. Membuat kontrak kerja karyawan serta memperbaharui masa berlakunya kontrak kerja. Melakukan tindakan disipliner pada karyawan yang melanggar peraturan atau kebijakan perusahaan. 3. Finance Officer. Tugasnya adalah memantau dan menguji perkembangan semua produk yang diproduksi oleh perusahaan, memverifikasi kualitas produk, memonitor setiap proses yang terlibat dalam produksi produk, memastikan kualitas barang produksi sesuai standar agar lulus pemeriksaan, merekomendasikan pengolahan ulang produk-produk berkualitas rendah, melakukan dokumentasi inspeksi dan tes yang dilakukan pada produk dari sebuah perusahaan, membuat analisis catatan sejarah perangkat dan dokumentasi produk sebelumnya untuk referensi di masa mendatang, dan membuat pembukuan personal QC atau QCA. 4. Purchasing. Tugasnya adalah menyusun daftar atau perencanaan barang atau jasa apa yang ingin dibeli tiap divisi pada perusahaan. Melakukan klasifikasi atau pengkategorian pada pembelian, apakah pembelian jangka panjang, bulanan, atau just in time. Melakukan analisis total cost of ownership. Menyusun daftar supplier potensial. Meminta approval pembelian kepada pihak manajemen. Berhubungan langsung dengan supplier, melakukan negosiasi, membuat dan mengirimkan dokumen pemesanan atau purchasing order, dan quality control terhadap barang atau jasa yang telah dibeli atau disewa, serta dokumentasi dokumen pembelian. Berhubungan dengan tim logistik dan keuangan, dan melakukan efektivitas dan performa barang atau jasa yang telah dibeli atau disewa. 5. Accounting. Tugasnya adalah membuat pembukuan keuangan kantor, melakukan posting jurnal operasional, membuat laporan keuangan, menginput data jurnal akuntansi ke dalam sistem yang dimiliki perusahaan, memeriksa dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan, dan rekonsiliasi dan penyesuaian data finansial.
6. Quality control. Tugasnya adalah memantau dan menguji perkembangan semua produk yang diproduksi oleh perusahaan, memverifikasi kualitas produk, memonitor setiap proses yang terlibat dalam produksi produk, memastikan kualitas barang produksi sesuai standar agar lulus pemeriksaan, merekomendasikan pengolahan ulang produk-produk berkualitas rendah, melakukan dokumentasi, inspeksi, dan tes yang telah dilakukan pada produk dari sebuah perusahaan, membuat analisis catatan sejarah, perangkat, dan dokumentasi produk sebelumnya untuk referensi di masa mendatang, serta membuat pembukuan personal QC atau QCA. 7. Production. Tugasnya adalah melaksanakan kebijakan dan rencana produksi, melaksanakan produksi dan prosedur kualitas sesuai dengan ketentuan perusahaan, mengatur dan mengontrol bahan baku proses produksi sehingga menjadi bahan dengan ketentuan target yang telah ditentukan perusahaan, memahami kerja dengan standar keamanan. 8. Packing. Tugasnya adalah mencapai target produksi, melakukan pengepakan untuk dikirim, menjaga kualitas packing produk, dan membuat laporan kerja sesuai dengan fakta. 9. Delivery. Tugasnya adalah melakukan pengiriman barang ke alamat dan penerima yang tepat, melakukan pendataan status pengiriman barang agar dapat dipantau, memastikan barang tetap dalam keadaan aman hingga sampai tujuan, mentaati SOP perusahaan delivery yang berlaku, menjaga data pengirim dan penerima barang tetap aman pada label, menerima pembayaran dan transaksi COD, serta menyetorkan data dan laporan hasil pengiriman kepada perusahaan. 10. Marketing. Tugasnya adalah sebagai bagian yang memperkenalkan suatu perusahaan kepada masyarakat melalui produk yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Bertugas dalam menghasilkan pendapatan bagi perusahaan dengan cara menjual produk perusahaan tersebut. Bertugas dalam menjalin hubungan baik dengan pelanggan dan masyarakat serta menjembatani antara perusahaan dengan lingkungan eksternal, serta bertugas untuk menyerap informasi dan menyampaikan kepada perusahaan tentang segala sesuatu yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan penjualan produk. 11. SEO Digital Internet Marketing. Tugasnya adalah melakukan riset pasar secara online, meningkatkan penjualan, menentukan media online guna promosi, dan melakukan training digital marketing, serta mengaudit hasil internet marketing. 12. Social media marketing. Tugasnya adalah melakukan riset tentang materi yang ingin diunggah agar konten tersebut sesuai dengan tren terbaru, memperbaharui informasi untuk mendapatkan tren terbaru, membentuk koneksi dengan calon pelanggan, secara berkala mengecek dan memperbarui konten, mengelola konten pada akun sosmed, merencanakan dan mendesain konten yang menarik, membuat jadwal penayangan konten dengan baik, membuat laporan rutin tentang barang keluar atau yang terjual, merancang strategi pemasaran, dan aktif menjalankan campaign yang ada pada sosmed. 13. Konten kreatif. Tugasnya adalah mengumpulkan ide, data, dan melakukan riset serta membuat konsep untuk menghasilkan suatu konten. Menghasilkan konten yang sesuai dengan identifikasi dan branding yang diinginkan. Berusaha memenuhi tujuan yang disepakati dari sebuah konten. Menyesuaikan konten dengan platform yang dipilih. Dan mengevaluasi konten yang telah ditayangkan. 14. Pameran exhibition. Tugasnya adalah menampilkan karya perusahaan di hadapan publik secara luas, mengembangkan sikap apresiasi serta kreasi, menyampaikan suatu ide melalui pameran, serta menciptakan daya tarik customer secara luas. 15. Sales. Tugasnya adalah melakukan penjualan produk atau jasa perusahaan, merekap hasil penjualan yang telah dilakukan secara detail, menetapkan rencana dan strategi yang harus dilakukan ke depannya, mempunyai wawasan
dan relasi yang luas, serta menjamin kepuasan pelanggan. 16. Customer Service Officer. Tugasnya adalah menanggapi pertanyaan dari pelanggan tentang pesanan masa lalu, saat ini, dan yang tertunda. Menjawab panggilan telepon, fax, dan email. Selesaikan masalah pelanggan. Mempertahankan sikap positif, empati, dan profesional terhadap pelanggan setiap saat. Menanggapi pertanyaan pelanggan dengan segera. Berkomunikasi dengan pelanggan melalui berbagai saluran. Mengakui dan menyelesaikan keluhan pelanggan. Mengetahui produk perusahaan dari dalam dan luar sehingga Anda dapat menjawab pertanyaan. Memproses pesanan, formulir, aplikasi, dan permintaan. Menyimpan catatan interaksi pelanggan, transaksi, komentar, dan keluhan. Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kolega seperlunya. Memberikan umpan balik tentang efisiensi proses layanan pelanggan. Mengelola tim perwakilan layanan pelanggan junior. Dan pastikan kepuasan pelanggan dan berikan dukungan pelanggan profesional. 17. Sales User. Tugasnya adalah bertanggung jawab terhadap kuota penjualan yang diberikan. Mengajukan penawaran harga sesuai dengan price list yang berlaku dalam batas kewenangannya memberikan diskon. Memelihara laporan dan catatan secara sistematik agar selalu dalam keadaan up-to-date seperti yang diterangkan dalam pedoman salesman dan ESAM system. Dan menjalin hubungan baik dengan rekan kerja dan customer. 18. Sales Retail. Tugasnya adalah menyambut pelanggan yang baru memasuki daftar pelanggan. Berbicara dengan pelanggan untuk mencari tahu produk apa yang mereka butuhkan. Merekomendasikan produk berdasarkan kebutuhan pelanggan, menjelaskan kegunaan dan manfaat dari produk, menjawab segala pertanyaan yang dilontarkan oleh pelanggan, menjelaskan keunggulan dari produk agar memotivasi pelanggan untuk membelinya, memberitahu pelanggan dengan adanya promosi yang ada di toko, mendorong pelanggan untuk membeli produk tambahan lainnya, menjelaskan diskon hingga syarat dan ketentuan jika melakukan pengembalian barang, membantu proses pembayaran pelanggan dan menyelesaikan pembelian, membangun loyalitas pelanggan dengan menawarkan program keanggotaan, membuat catatan penjualan dan inventaris, serta membantu mengatur display toko dan mengatur stok. 19. Sales Project. Tugasnya adalah mencari dan mengunjungi calon customer untuk menawarkan produk, melakukan penawaran ke calon customer dan memfollow up penawaran tersebut hingga customer memberikan keputusan, menjadi penghubung dengan customer, dan membantu menyelesaikan masalah yang terkait customer, memproses PO customer dan memantau perkembangan proyek hingga selesai, memenuhi kuota target yang direncanakan oleh tim leader, berkoordinasi dengan tim leader seputar progress project, berkoordinasi dengan Departemen Account Receivable dalam menentukan kredit limit dan pembayaran customer, serta memonitor dan menangani piutang customer, melakukan maintaining kepada customer ataupun pengembangan customer agar dapat memberikan repeat order project. Proses sistem akuntansi berjalan pada PT Jaya bersama Saputra Perkasa. Proses sistem akuntansi berjalan yang diambil pada PT Jaya bersama Saputra Perkasa adalah sistem penggajian karyawan secara umum melewati proses sebagai berikut. Yang pertama, terdapat prosedur pencatatan data hadir atau absensi karyawan. Para karyawan akan melakukan absensi dengan menggunakan fingerprint. Pada data lembur, perwakilan karyawan harus mengisi form lembur yang sudah disediakan oleh perusahaan, lalu meminta tanda tangan pada leadernya. Setelah 1 minggu, pihak HRD akan mengumpulkan daftar kehadiran dan memeriksa kehadiran setiap karyawan. Daftar hadir yang telah dikumpulkan akan diproses, kemudian menghitung absensi karyawan dan membuat rekapitulasi absensi untuk menentukan gaji setiap karyawan. Kedua, terdapat prosedur perhitungan gaji.
Setelah daftar hadir selesai direkap, maka akan digunakan oleh bagian keuangan atau accounting untuk menghitung jumlah gaji yang akan dibayarkan kepada karyawan. Proses perhitungan gaji tersebut didapat dari perhitungan lembur, perhitungan potongan, dan perhitungan gaji bersih. Adapun data pokok dalam perhitungan gaji yaitu gaji pokok yang berdasarkan rekap absensi selama 1 minggu sesuai dengan telah disepakati. Beberapa tunjangan gaji yang terdiri dari tunjangan kehadiran yang berdasarkan kehadiran karyawan selama 1 minggu tanpa izin sakit atau cuti. Tunjangan jabatan yang berdasarkan pada jabatan dan skill yang dimiliki. Tunjangan makan yang berdasarkan uang makan karyawan yang telah disepakati. Kemudian ada tunjangan transportasi yang berdasarkan uang transportasi yang telah disepakati. Lalu tunjangan per lama kerja yang berdasarkan waktu periode kerja atau senioritas. Kemudian terdapat upah lembur yang berdasarkan jumlah lembur karyawan dan pencapaian waktu kerja. Lalu bonus atau THR berdasarkan bonus proyek, pekerjaan atau THR karyawan yang telah disepakati. Setelah itu terdapat pula potongan gaji yang berdasarkan karyawan yang sedang tidak bekerja dan melakukan pinjaman atau kasbon. Ketiga, terdapat prosedur pembuatan laporan. Pada prosedur pembuatan laporan penggajian dibuat berdasarkan pada data rekap, absensi, dan daftar gaji yang telah diterima. Kemudian, bagian keuangan atau accounting akan membuat laporan gaji karyawan untuk direktur sebagai alat untuk mengambil keputusan pada penggajian karyawan. Yang terakhir, terdapat prosedur pembayaran gaji. Pada pembayaran gaji dilakukan apabila HRD sudah memberikan laporan rekap absensi kepada pihak accounting. Kemudian, bila pihak accounting sudah memberikan daftar gaji, maka akan diberikan kepada direktur untuk di-ACC. Setelah itu, pihak accounting akan mengirim gaji karyawan ke rekening masing-masing karyawan sesuai daftar gaji yang sudah di-ACC oleh direktur dan menerima bukti tanda terima gaji dari karyawan yang akan disimpan oleh pihak accounting. Diagram activity sistem berjalan pada PT Jaya bersama Saputra Perkasa. Dalam setiap pembuatan diagram activity berhubungan dengan proses sistem akuntansi berjalan. Di sini kami telah membuat use case dan activity diagram. Pada use case diagram ditunjukkan bahwa terdapat 4 aktor penting yang berperan dalam sistem penggajian. Terdapat pula rincian setiap kegiatan yang dilakukan dalam proses sistem penggajian pada PT Jaya bersama Saputra Perkasa. Yang pertama, pada activity diagram proses pencatatan data hadir terdapat 2 aktor yaitu karyawan dan HRD, yang mana dimulai dari karyawan yang melakukan absensi, kemudian HRD mengumpulkan dan memeriksa data kehadiran. Kedua, pada activity diagram proses perhitungan gaji terdapat 2 aktor yaitu HRD dan accounting. Setelah HRD selesai merekap data kehadiran, kemudian accounting menerima data rekap kehadiran tersebut untuk menghitung jumlah gaji yang meliputi gaji pokok, tunjangan, lembur, dan potongan. Ketiga, pada activity diagram proses pembuatan laporan terdapat 2 aktor yaitu accounting dan direktur, yang mana accounting akan membuat laporan data gaji dari hasil rekap absensi dan data gaji. Kemudian direktur menerima dan memeriksa laporan data gaji tersebut untuk mengambil keputusan menentukan penggajian. Yang terakhir, pada activity diagram proses pembayaran gaji terdapat 2 aktor yaitu accounting dan karyawan. Pihak accounting akan mentransfer gaji karyawan ke rekening masing-masing karyawan sesuai dengan slip gaji yang telah dibuat. Lalu, karyawan akan menerima gaji.
Berikut adalah spesifikasi sistem berjalan PT Jaya bersama Saputra Perkasa, yang terdiri dari dokumen masukan yaitu kartu absensi, dan dokumen keluaran slip gaji. Permasalahan pokok pada PT Jaya bersama Saputra Perkasa. Beberapa permasalahan yang ada di PT Jaya bersama Saputra Perkasa, yaitu yang pertama, perhitungan gaji yang masih manual terkadang dapat mengalami kesalahan dalam penghitungan gaji. Yang kedua, keamanan data yang tersimpan kurang terjamin. Yang ketiga, pengolahan data gaji yang tersimpan kurang terjamin. Yang keempat, informasi yang dihasilkan membutuhkan waktu yang cukup lama. Pemecahan masalah PT Jaya bersama Saputra Perkasa. Adapun alternatif yang dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama, adanya penerapan sistem komputerisasi sehingga dapat meminimalisasikan kesalahan terhadap penghitungan gaji. Yang kedua, dengan menggunakan sistem komputerisasi, keamanan data yang tersimpan dapat lebih terjamin dan tidak mudah rusak saat meringkas penyimpanan data yang tidak diperlukan. Yang ketiga, pengolahan data gaji yang diinput secara otomatis dapat menghasilkan analisa laporan data. Yang keempat, informasi yang didapat menjadi lebih cepat, tepat, rapi, dan akurat. Kesimpulan dan saran pada PT Jaya bersama Saputra Perkasa. Kesimpulan yang kami ambil dari pembuatan proyeksia dalam PT Jaya bersama Saputra Perkasa. Sistem penggajian diterapkan pada perusahaan yang masih bersifat manual. Prosedur yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian masih menggunakan cara mencatat dan merekap secara manual. Sedangkan semakin berkembangnya teknologi akan membutuhkan informasi yang lebih efektif dan efisien. Yang kedua, proses penghitungan gaji didapat dari A. Perhitungan lembur akan ditambah dengan gaji pokok sehingga menghasilkan gaji kotor. B. Perhitungan potongan didapat dari rekap absensi karyawan, potongan yang dilakukan saat karyawan tidak bekerja atau sakit tanpa surat dokter, dan bila melakukan pinjaman, sehingga menghasilkan gaji bersih. C. Perhitungan gaji bersih dari total gaji dikurangi total potongan. Kesimpulan yang ketiga, pembayaran gaji dilakukan oleh pihak accounting yang akan mengirimkan gaji karyawan ke rekening masing-masing karyawan. Sesuai dengan laporan data gaji yang sudah di-ACC oleh direktur dan menerima bukti tanda terima gaji dari karyawan yang akan disimpan oleh pihak accounting. Saran pertama yaitu, bagi PT Jaya bersama Saputra Perkasa diharapkan meningkatkan pemakaian sistem informasi sehingga dapat mengurangi kesalahan menginput data dan dapat mempersingkat waktu serta dapat mengoptimalkan peranan sistem informasi akuntansi dalam menunjang ketetapan penerimaan gaji dan upah karyawan di perusahaan. Yang kedua, sebaiknya pengawasan untuk karyawan seluruh bagian penggajian tetap ditingkatkan, agar menghindari kesalahan di mana karyawan tidak menerima jumlah yang seharusnya ataupun tidak tepat pada waktunya. Saran yang ketiga, perlu adanya pengawasan secara rutin dari perusahaan pada pencatatan daftar lembur pegawai dan pada bagian penggajian agar tidak terjadi penyalahgunaan pada daftar dan penerimaan gaji karyawan. Berikut adalah daftar pustaka yang kami ambil sebagai referensi pembuatan proyek sistem informasi akuntansi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Wakil Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, Ibu M. Sinta Nurhayati, Eskom M.
Kom selaku dosen Sistem Informasi Akuntansi, staf atau karyawan di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Joni Effendi selaku Direktur PT Jaya Bersama Saputra Perkasa, Ibu Pipin Sopina, Eskom selaku HRD PT Jaya Bersama Saputra Perkasa, staf atau karyawan di lingkungan PT Jaya Bersama Saputra Perkasa, orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan moral maupun spiritual, serta rekan-rekan mahasiswa kelas 11 3A 03. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see us.